Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Nia Kurniati dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar apa ya? Ya, bulan yang lalu kita belajar mengenai struktur dari teks laporan percobaan. Kali ini Ibu akan membahas tentang kebahasaan dari teks pidato. Tujuan pembelajarannya kali ini adalah kalian mampu memahami unsur kebahasaan dalam teks pidato. Seperti yang kita sudah ketahui, tujuan dari pidato adalah menyampaikan gagasan kepada pendengar dari si pembicara. Nah, untuk menyampaikan gagasan pembicara, tentunya kita harus mempunyai kata dan kalimat yang baik. Kali ini kita akan membahas atau kita akan berdiskusi mengenai kata dan kalimat apa saja yang ada dalam teks pidato. Unsur kebahasaan, satu ada kata, kemudian yang kedua kalimat. Kita lihat di sini. Yang pertama yang ada dalam teks pidato adalah kata tugas. Kata tugas di sini diantaranya ada kata depan, kata sambung, kemudian kata sandang, dan kata seru. Contohnya apa saja yang disebut kata depan? Kata depan itu contohnya ada kata di, ke, dan dari. Kata-kata tersebut sering digunakan dalam teks pidato. Kemudian kedua tentunya adalah kata sambung atau konjungsi. Konjungsi yang sering digunakan dalam teks pidato di sini tentunya adalah kata hubung antar kata dan antar kalimat. Kemudian yang ketiga adalah kata sandang. Kata sandang adalah kata penjelas yang ada di depan kata tersebut. Contohnya adalah yang, kemudian si, dan sang. Tiga kata tersebut sering digunakan dalam teks pidato. Selanjutnya adalah kata seru. Kata seru adalah kata yang menggambarkan perasaan seseorang. Seperti yang kalian ketahui, ketika kita mendengarkan atau kita membaca teks pidato, banyak sekali kata-kata seru yang digunakan. Contohnya di sini ada kata syukurlah, alhamdulillah, puji syukur. Itu adalah kata-kata yang sering digunakan dalam teks pidato. Selanjutnya adalah kata benda abstrak. Kata benda abstrak adalah kata yang menyatakan benda yang sifatnya abstrak tanpa wujud. Jadi kata di sini tidak bisa ditangkap oleh panca indera kita. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah kesetiakawanan, kemudian ada kata gotong royong. Kata-kata ini tidak bisa dilihat atau tidak bisa didengar, tidak bisa ditangkap oleh panca indera kita. Itu adalah contoh dari kata benda abstrak. Selanjutnya adalah sinonim. Sinonim di sini adalah persamaan atau padanan makna kata. Dalam teks pidato biasanya seringkali orang-orang itu menggunakan sinonim antara dengan kata satu dengan kata yang lain. Kemudian setelah itu ada kosakata emotif dan kosakata bidang ilmu atau istilah. Kosakata emotif adalah kosakata yang berhubungan dengan emosi, sehingga kita sebagai pendengar atau sebagai pembaca bisa ikut atau bisa tertarik dengan apa yang diungkapkan oleh pembicara. Kemudian selanjutnya adalah kosakata bidang ilmu atau istilah. Kosakata yang lazim digunakan di bidang keilmuan. Ketika kita berpidato tentang kesehatan, otomatis kosakata yang digunakan itu berhubungan dengan kosakata bidang kesehatan. Ketika kita berbicara di depan misalnya para panelis, berarti kosakata yang digunakan adalah kosakata yang berhubungan dengan public speaking. Selanjutnya adalah kalimat. Kalimat di sini yang sering digunakan adalah kalimat aktif. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Ternyata di teks pidato itu digunakan juga kalimat aktif. Masih ingat contohnya kalimat aktif seperti apa? Ya, contoh kalimat aktif biasanya menggunakan imbuhan me atau mekan. Nah, contoh tersebut adalah contoh dari kata yang mengandung kalimat aktif.
Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Bertemu lagi di pemaparan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.